سلمانك وأصولهم وفروعهم، ولن يدر الله تعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويجعلنا علماء العاملين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين وعلى ما نوى مشايخنا من جميع النوايا الصالحة الجامعة الشاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهب غني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا وإن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karangan Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang selesai kita kemarin dalam pembahasan tahdidun nasal, hukum yang nggak pengen punya anak atau mengatur jarak antar anak. Yang khulasahnya intinya adalah kata beliau, ya kalau nggak punya anak, nggak pengen punya anak tanpa ada penyakit, tanpa ada uzur yang benar dalam syariat, hukumnya haram. Adapun kalau dia nggak punya anak karena dokter udah bilang 3 kali sesar, satu lagi emaknya yang bakal mati, ini boleh. Ya, atau mengatur jarak anak kalau sebabnya dia takut miskin, fatwa ulama Saudi mengatakan haram. Ya, kalau seandainya ada masalah pribadi yang disepakati antara suami dan istri, ya yang masing-masing orang nggak bisa menilai karena masing-masing punya masalah sendiri, ya boleh, tapi nggak menjadi satu, nggak jadi prinsip. Pokoknya anakku satu-satu enggak. Ya al-fikra yad'u ilaihan nas, atau ngajak-ngajak orang, enggak usah lah anak usah banyak, dikit aja enggak ada. Ya atau yuhasinu halin nas, dia anaknya banyak tapi ngomong ke orang, udah anak satu aja banyak gua capek, jangan. Ya karena tadi kita bilang satu alasan yang benarkan kepada seseorang belum tentu dibenarkan buat orang lain. Boleh kencang. Tahu. Yang minggu depan tanggal 30 ada yang bawa makanan enggak? Ada ulang tahun enggak sih? Bang ya, tuh ulang tahun Bang. Ada lagi yang dia lagi nggak usah dikit ulang tahun ya. Kalau Bang gitu yang ulang tahun nggak ada. Pakai duh lagi. Aneh baru ingat, aneh tuh nyimpen duit waktu kemarin terakhir ngaji Inum itu. Aneh nyimpen duit 200.000, aneh minta keluarga aneh yang bilang buat ntar anak-anak yang main ngaji yang bacain tuh buat makan-makan gitu. Niatnya buat malam Senin. Karena kemarin wacananya banyak, ya entar fulan nggak jadi semua gitu. Katanya saya tanggal 30 ntar kalau Bang datang. Kalau dia punya duit, ya kalau nggak pakai duitan itu aja dah. Ya mungkin sekalian biar jadi hataman nih. Ya besok di minggu depan. Nah sekarang kita masuk ke dalam pasal yang baru, pasal yang mengatakan isqatul hamil, ya menggugurkan kehamilan. Ya, di sini bahasanya pakai isqat, yang menggugurkan. Kalau keguguran ini udah di luar kekuasaan manusia. Yang dipermasalahan adalah menggugurkan kehamilan. Kayak kata beliau, idza kana al-islamu qad abaha lil muslim ayyamna al-hamla li daruratin taqtadi dzalik. Ya kalau seandainya memang Islam di bab sebelumnya bilang membolehkan seseorang untuk enggak hamil, li daruratin taqtadi dzalik, karena ada madarat, ada bahaya yang bisa
menyebabkan orang akhirnya diperbolehkan untuk nggak hamil lagi. Falam yubih lahu ay yajniya ala hadzal hamal ba'da ay yujad fi'lan. Tapi kalau mau sebelumnya cegah kehamilan, bukan ketika udah hamil digugurin. Jadi kalau inti nggak mau hamil dari awal, ya dipakai KB, tar yang spiral, tar yang obat, tar yang kemarin kita bilang ini apa namanya azal, ini nggak mengeluarkan mani di rahim istrinya, terserah pakai cara apa aja yang dia mau. Yang penting hadis yang kemarin kita belajar, fama min syai'in kataballahu wa ka'inun ila yaumil qiyamah. Pokoknya apa punya Allah takdirin pasti jadi. Sampai hari kiamat apa yang punya Allah tulis pasti jadi. Itu mau cegah kayak gimana jadi. Ya kalau nggak pengen punya anak dari awal, ya mohon maaf gitu, jangan dua hubungan badan nggak pakai KB, ya mohon maaf keluarin maninya di rahim istri, atau pas jadi gue nggak pengen punya anak nih, ya imanku masih lemah, kalau anak gue harus 5 sekarang, kayaknya uangku masih kurang, udah gugurin, nggak bisa. Kalau mau cegah ya terjadinya kehamilan, bukan menggugurkan kehamilan, kata beliau. Wattafaqal fuqaha ala anna isqatahu ba'da nafkhihi fihi haram wa jarimah. Kalau seandainya sebelum ditiupkan roh, berarti berapa bulan? Sebelum 4 bulan. Ya, ini ulama melarang, tapi enggak mengatakan sampai batasan haram. Tapi kalau udah 4 bulan, yang udah dibilang nafkhur roh, udah ada ruhnya di dalamnya, haram wa jarimah, ini termasuk kriminal dan haram. La yahillu lil muslim ay yaf'ala, enggak boleh sama sekali diperbolehkan, enggak dihalalkan buat semua siapapun muslim tersebut untuk melakukannya. Li'annahu jinayatun ala hayy mutakamilul khalqi zahirul hayah. Karena udah namanya ada ruhnya itu berarti dia namanya membunuh seseorang yang udah sempurna penciptaannya. Ya kan, tapi belum ada tangannya sempurna, belum ada kaki. Ya kalau kita bilang kemarin kalau udah ada ruh, ada kepala, ada badan, tangan kaki nggak ada, orang masih kemungkinan hidup. Beda kalau nggak ada palanya. Kalau seandainya kita kita andaikan kepala itu terakhir, yang kalau nggak ada kepala nggak mungkin hidup. Mungkin bisa kita bilang 7 bulan selama belum nunggu kepala gugurin nggak nyampe haram, tapi enggak, kan kepala duluan, habis itu badan, baru tangan kaki nanti membentuk, dan rohnya udah ada. Kalau keluarnya zahirul hayah pas hidup, ya di luar Allah takdirin meninggal misalnya gitu. Tapi kalau seandainya kita yang bilang semua persalinan lancar bakal hidup nih, itu ngebunuh orang namanya. Qaqalu wa lidzalika wajabat fi isqatihi diyah in nazala hayyan wa 'uqubatun mali aqallu minha in nazala mayyitan. Makanya orang kalau seandainya digugurkan dan ternyata keluar itu masih hidup anaknya, masih udah 4 bulan ke atas, udah deru hidup nih, digugurin ternyata hidup, dia harus bayar dia tuh. Dia membunuh orang itu 100 onta. Dia kalau membunuh dia nih, dia maksudnya denda kalau membunuh orang itu bayar 100 onta. Ya sedekah 100 onta. Yang kalau Habib Mustafa bilang semalam onta dulu berarti satu mobil. Ya kalpat sih. Avanza juga 100 rental nih Bu. Ya apa aja 100 rental lo kayak udah kaki udah. Ya 100 nih. Kalau seandainya keluarnya udah meninggal, ya bayar lebih sedikit dari itu. Ya terserah, yang penting nggak nyampe segitu. Mau kata setengahnya, mau kata 2/3, yang penting bayar. Ya walakin nahum qalu, tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Idza thabata an tariqin mawthuq. Kalau seandainya ada dokter spesialis yang berbicara, anna baqa'ahu ba'da tahaqquqi hayati hakadha yu'addi la mahalata ila mautil Udah 4 bulan ke atas nih. Yang mana kita bilang nih, kalau ada orang nanya siapa yang didahulukan antara orang tua sama anak, kalau harus dipilih, yang kata beliau anna baqa'ahu ba'da tahaqquqi hayatihi, bahwasanya ini anak kalau didiemin dan saat ini dia udah ada punya roh 4 bulan ke atas, yu'addi la mahalata ila mautil pasti bikin maknya meninggal. Ini apa namanya, hamil, bahasa hamil anggur lah ya, hamil di luar rahim apa segala macam, nggak ngerti kita gimana itu gambarannya. Pokoknya kalau dibiarin membesar harus digoretkan ya, harus digoretasi tuh, kalau nggak bakal ngebayain orang tuanya. Ya ini kalau didiemin maknya bakal meninggal ya, udah digoret gugurin. Tapi kemarin kita bilang ya, yang jelas hidup lebih dahulukan daripada yang belum tahu nanti nasibnya gimana.
Ya fa inna syari'ah bi qawaidiha al-ammah ta'muru bi irtikabi akhafid dhararain. Karena di dalam kaidah fikih itu ada satu kaidah yang mengatakan idza ta'aradat dhararain fa yuqaddam akhafud dhararain. Kalau seandainya kita dihadapkan dengan dua kesalahan, ya kalau kita dihadapkan dengan dua kesalahan, ya maka kita diperintahkan untuk mengambil kesalahan atau musibah mudarat yang lebih ringan. Kita bawa mobil 7 orang, ya 10 orang 100 orang, alhamdulillah nasallallahu alaihi wasallam, ya kenapa-napa harus nabrak hewan, ya jelas bunuh hewan nih. Bahkan kalau bilang nabrak orang satu, ya bisa didahulukan yang satu itu. Ya bedaan kalau kata sebagian berpendapat, kecuali ada perbedaan status. Ini satu ulama orang top di dunia yang dalamnya itu banyak orang masuk Islam, banyak orang mendapat hidayah segala macam, sedangkan 7 orang di mobil orang-orang gembel semua gitu. Ya orang-orang belantongan yang nggak jelas gimana agamanya, jangan matiin yang 7, yang satu selamatin. Ya karena 7-nya ini nggak sebanding dengan yang satu. Ya ini dua bahaya nih, ini ngebunuh. Yang main dahuluin, ngebunuh yang lebih ringan. Kenapa? Ini anak. Tadi kita bilang belum tahu gedenya jadi apa. Ya apakah setelah dia keluar dia bertahan hidup apa kagak? Sedangkan ibunya jelas manfaatnya ngurus adik-adiknya, ngurus kakak-kakaknya, ngurus orang suaminya apa segala macam. Didahulukan yang lebih besar daripada yang lebih ringan madaratnya. Fa idza kana fi baqaihi mautul kana la manfaat laha siwa isqatihi. Kalau seandainya kalau dibiarkan ini ibunya bakal mati dan nggak ada solusi kecuali digugurkan, karena isqatuhu fi tilkal halah muta'ayyinan, maka pengguguran saat itu menjadi opsi utama yang nggak ada penawaran lagi. Wala nudhi biha fi sabil inqadhi. Nggak ada yang ngorbanin ibunya buat nyelamatin anak tuh, nggak ada. Kata beliau ya nggak ada. Kalau yang selamatkan hasil anaknya, ibunya jangan usah mau ngapain. Apalagi yang beli laki yang bejat kan namanya kan. Anak-anak pertama lagi. Ya baru satu. Pak nih gimana kalau seandainya ya ada persalinan ini bakal membahayakan, harus dipilih antara ibu dan anaknya. Pilih anaknya aja Pak. Ibunya gimana? Biarin dah, perempuannya bisa kawin lagi. Jangan, nggak ada. Nggak ada, makanya sebenarnya nggak tahu nggak tahu sebab benernya, tapi masyhurnya, muntasyirnya itu tersebarnya begitu. Jadi kalau di Tarim nih, anggap motor BCX lah. Ya sebenarnya motornya motor air racing semua kan. Misalkan air racing belakangnya kayak bukan knalpot, ada sih kayak bisa ditambahin besi-besinya itu kan belakangnya itu kan gitu. Yang kayak kita naruh barang biasa gitu. Itu biasa ditaruh krat sama mereka. Krat minuman, tapi tengahnya udah dibolongin semua. Taruh siapa di situ? Teranaknya. Jadi kalau boncengan tuh lakinya bini baru anaknya belakang. Ya anak nggak tahu bener apa enggak, kalau ditanya kenapa anaknya di belakang. Ya kalau anak yang jatuh lebih ringan daripada bini yang jatuh. Kalau anak yang jatuh lebih ringan dari bini, bukan nggak saya anak bukan. Tapi tadi kita bilang, ya kalau seandainya dia kehilangan bininya, lakinya ngurus anak 5 biji bagaimana? Ya bininya yang jelas-jelas bermanfaat buat suaminya. Apakah semua anak kalau ini bini emang taat banget sama bininya dah? Bini taat banget sama suaminya. Yang dipilih bininya yang mati. Apakah anak-anaknya bakal jadi berbakti semuanya? Belum tentu. Makanya dahulukan bini. Ya begitu udah tuh pakai kartis tuh anaknya paling belakang. Kalau jawaban asal-asalannya begitu. Ya kita coba ngapain kan? Bini. Kalau jawaban asal-asalan begitu, ditanya nih, kenapa lu anak lu di belakang ntar jatuh? Kalau anak bisa bikin lagi, kalau bini belum bisa tentu kawin lagi. Karena di Hadramaut di sebagian kampung itu masih menganut status. Jadi makin tinggi status pendidikan seseorang, semakin cakep, semakin dikenal dari daerah yang menghasilkan wanita yang cantik, itu lebih mahal. Kalau kita bilang di sini kan cewek-cewek cewek-cewek Sunda lah, cewek-cewek Makassar misalnya yang cakep itu beda harganya sama cewek Jakarta misalnya gitu. Ya kalau di Jakarta mahar 50 juta, di sana bisa 100. Terus sebagian masih menganut begitu di sana gitu.
Ya, makanya dia bilang kalau hilang anak aku bisa kawin lagi. Bisa kawin lagi, bisa bikin lagi. Kalau hilang bini, tentu bisa kawin lagi. Biayanya mahal. Ya, itu jawaban asal-asalan. Tapi jawabannya tadi bilang begitu. Ya, hilangnya anak lebih ringan daripada hilang bini. Alhamdulillah kita nggak ada yang pengen bini kita, anak kita celaka. Tapi tadi memang di sini begitu. Yang gambarannya bahwasanya kalau itu mengorbankan istri yang sedang mengalami persalinan, ya dengan alasan udah dahulukan anaknya aja daripada istrinya nggak ada. Li'annaha asluhu wa qad istaqarrat hayatuha. Karena nikmat justru ada sebab adanya ini anak. Makanya kalau dalam masalah kisos itu orang tua ngebunuh anak haram, neraka. Tapi kena kisos enggak. Kalau anak bunuh orang tua ada kisosnya. Apa alasan ini? Li'annahu sababu wujudih. Ya karena orang tua sebabnya anak bisa ada. Ya wala na'dim man kana aslul wujud. Ya, dan nggak mungkin kita menghilangkan orang yang menjadi sebab adanya dia. Ya waqad istaqarrat hayatuha, sedangkan hidupnya jelas, kelihatan udah hidup nih. Lo kedepankan anak yang mungkin nanti seminggu, naudzubillah 2 minggu bisa meninggal. Selesai. Bini lo hilang, anak lo hilang akhirnya. Wala hadzun mustaqil fil hayah. Dan si ibu punya hak yang lebih dikuatkan daripada si anak. Wala huquq 'alaiha wajiban. Ya, dan si perempuan punya hak buat hidup, punya hak dari orang tuanya, punya hak dari suaminya. Wa 'alaiha wajiban, dan udah punya kewajiban tadi ngurus suami, ngurus anak. Si anak baru lahir punya kewajiban apaan? Kau punya kewajiban. Ya wahya ba'da hadza wa dzaka imadul usrah. Dan apapun alasannya yang paling utama kata beliau, seorang istri, seorang ibu adalah tiang rumah tangga. Walaysa minal ma'qul an nudhi biha fi sabili hayati janin lam tastaqil hayatun. Dan nggak bisa dibilang masuk akal untuk mengorbankan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang menjadi tiang dari rumah tangga untuk seorang anak yang kehidupannya belum jelas. Walam yahsul ala syai'in min al-huquq wal wajibat, dia belum punya hak. Hak anak apa? Enggak, dia paling mentok umur segitu 1 tahun 2 tahun, mohon maaf, ASI ditetein selesai. Ada kewajiban enggak? Berbakti belum bisa, kewajiban sholat enggak ada, kewajiban puasa enggak ada. Ngapain kita ngorbanin orang yang jelas punya tugas daripada orang yang belum punya tugas. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah taala yufarriqu baina man'il hamil wa isqatih. Imam Ghazali menyebutkan satu poin yang lebih menjelaskan antara mencegah kehamilan dan menggugurkan kehamilan. Kata beliau, walaysa hadza ayman al-haml. Ya, adapun masalah mencegah kehamilan kal ijhad wal wa'd, seperti halnya orang membunuh anak di zaman jahiliyah. Setiap dapat anak perempuan dibunuh. Enggak. Mencegah kehamilan enggak sama kayak gitu. Ini kalau udah yang namanya dulu nguburin anak, jelas udah hidup anak malu dikegaliin tanahnya, dikerok, dikuburin, dikuruk, udah nggak sama orang yang mencegah adanya sesuatu. Beda ya, ente numpain makanan sama nggak bikin makanan, kan begitu aja udah. Beda, ente nggak bikin makanan sama numpain makanan, kan dua-duanya sama-sama nggak ada. Beda, ini emang belum ada, ini udah ada. Beda, ente nggak bisa ngasih karena nggak punya duit, sama udah jadi tapi nggak mau ngasih. Beda. Dan dzalika jinayah ala mawjudin hasil. Karena yang namanya nguburin anak kecil di zaman jahiliyah itu memang benar-benar membunuh orang yang jelas sudah ada. Ya wal wujud lahu maratib. Ya wa awwalu maratib al-wujud an-taqa'an nutfah fir rahim. Ya, dan namanya udah ada itu punya tingkatan. Tingkatan yang pertama udah jadi nutfah, yang kedua nantinya udah jadi daging apa segala macam gitu. Nah, kalau nanti udah jadinya air mani doang nih yang bercampur dengan air mani perempuan. Ini kalau digugurin nih, kalau udah dibilang hamil digugurin, ini termasuk kriminal sebenarnya. Ini termasuk hal yang nggak dianggap indah dalam syariat. Makin tinggi, makin berat dilihat dipandangnya. Ya habis jadi mani misalnya segumpal darah. Ya ini lebih parah hukumnya dilihatnya daripada yang masih mani tadi, percampuran mani itu. Nah, jadi segumpal darah kan segumpal daging nih. Ya ini menggugurkan segumpal daging lebih parah daripada yang masih segumpal darah. Sampai ntar akhirnya udah punya ruh, lebih parah daripada saat punya ruh. Dan ketika udah keluar membunuhnya lebih parah daripada ketika masih di perut. Tuh kata beliau.
Ya izdadatil jinayah tafahusyan wa muntahat tafahush fil jinayah ba'dal infisali hayyan. Dan yang paling parah jinayahnya, yang paling parah kriminalnya adalah ketika membunuh saat anak itu udah keluar dari rahim ibunya gitu. Ya, jadi kalau ada orang anggap menggugurkan kehamilan sama kayak dulu membunuh anak di zaman jahiliyah, kata beliau beda, meskipun masih ada kemiripan. Semakin tuh anak udah semakin jadi, ada ruhnya, semakin berbentuk, apalagi udah keluar, ini makin parah. Tapi kalau masih di perut gak separah itu. Dan tadi juga sama, menggugurkan gak sama dengan mencegah kehamilan. Karena menggugurkan itu benar menggugurkan sesuatu yang udah ada, sedangkan mencegah itu belum ada. Itu tinggal 2 fasal nih. Yang fasal yang satu ntar kita sisain. Nah, fasal ini sengaja lewat doang paling ini. Ini fasal apa? Fasal haid wa ahkamu. Ya, hukum-hukum haid. Ya, intinya apa kata beliau, kalau perempuan udah masuk ke dalam 12 tahun min umriha min sukanil manatikil harah wa rabi'ah fi sabil biladil baridah kharaja min aqsarihim daman aswad tabi'i min ghairi illa wa rajaruha. Kalau kita di mazhab Syafi'iyah kita kenal umur 15 tahun kan ya. Kalau beliau mazhab Maliki enggak. Biasanya di umur 12 tahun kata beliau kalau di negara yang punya iklim panas. Atau umur 14 tahun, 15 tahun di negara yang iklimnya agak dingin. Jadi pasti tuh keluar darah tuh gitu, wahwal haid. Wa qad yanzilu dzalika qabla sinil madhkur. Tapi bisa jadi keluar di sebelum umur yang kita sebutin. Tapi kalau udah keluar di sebelum umurnya berarti nggak jadi haid gitu. Ya kecuali udah lewat 9 tahun. Wa idza lam yanzalil haid fi sa'id 11, dan kalau seandainya haid belum keluar di umur 16 tahun atau 17 tahun, berarti kesehatannya bermasalah nih perempuan, tapi tetap dianggap balik. Wa huwa ya'ti nisa fi kulli syahrin marrah. Yang biasanya datang sebulan sekali. Kenapa sebulan sekali? Karena beliau mandang yakunu min 3 ayyam ila 7 ayyam idza atala mizaj wa tabi'iyah. Ya, biasanya sebulan sekali kalau untuk perempuan sehat kata beliau. Amal fuqaha fa aqalluhu indahum yawmun wa lailah. Ya, tapi dari segi para ahli fikih yang sering kita sebutin minimalnya sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Ya, dan wa binuzulihi li awwali marrah, ketika keluar darah itu maka seorang anak tersebut perempuan dianggap udah balik, sarat mukallafah, menjadi perempuan yang mukallaf, tata'allaq bihal ahkam. Yang sekarang hukum-hukum Islam udah ditujukan kepada dia. Puasa, sholat, apa segala macam untuk orang nggak bisa lepas itu dah. Min wajib wa mandub wa halal wa haram, dari segi yang wajib, yang sunnah, yang halal maupun yang haram. Wa yakhtalifu inqita'uhu bi ikhtilafin nisa. Terkadang berhentinya beda-beda tergantung perempuan. Ya, sebagian berhentinya di umur 50 tahun. Berhenti haid maksudnya udah nggak haid itu umur 50 tahun. Wa huwal aktsar, itu kebanyakan perempuan tuh 50 tahun ke atas. Wa ba'dhunna qabla dzalik, dan sebagian perempuan bahkan sebelum 50 tahun, atau ba'dahu biqalil, atau 40 tahun lebih dikit. Wala tu'addul mar'u ya'isa illa idza balagat 60 aw jawazatha. Dan tapi di sini nggak dibilang tuh perempuan yang udah benar-benar mustahil haid kecuali udah umur 60 tahun. Kalau 50 tahun udah nggak keluar darah, tapi di pandangan fikih ini belum dimasuk ke tahun yang kayaknya nggak mungkin. Bisa jadi orang 43 tahun udah berhenti haid, tapi dalam fikihnya ini nggak dipandang orang-orang yang kayaknya benar-benar udah berhenti haid, enggak, itu ya isah namanya. Wa yanqati'ul haid ma'al haml war radha'ah, biasanya haid itu berhenti ketika masa hamil. Wa inda huduthi maradin fi 'adha'i tanasul, atau ketika ada penyakit di rahim. Itu wal Islam dinun wasat. Dan Islam adalah agama yang wasatiyah, moderat. Yuwaddihul ahkam, yang menjelaskan hukum-hukumnya dengan jelas. Wala yuhmil sya'nal haid kan nasraniyah. Islam enggak kayak Nasrani. Apa yang perempuan haid, perempuan tetap aja diremehin maksudnya terserah itu mau haid mau gimana, kayak mau hubungan badan terserah. Nasrani. Ya wa yatashaddad fi mu'amalatiha kal yahud alladzina la yuwakilunaha wa la taqud ma'hum 'alal firash. Dan enggak parah juga kayak orang Yahudi. Orang Yahudi kalau perempuannya haid itu enggak diajak tidur sama suaminya. Bukan nggak diajak tidur, bukan nggak hubungan badan, nggak dikunciin kamarnya, nggak boleh satu kasur. Ya bahkan sebagian lebih keras lagi nggak diajak makan. Ya dianggapnya hina banget orang yang haid. Karena sebenarnya sebaliknya, orang haid kayak orang suci nggak masalah, terserah ya, cuma keluar darah doang.
Ya memang tadi bilang hubungan badan apa segala macam bebas-bebas aja, itu Nasrani. Islam enggak. Islam tengah. Apa kata beliau? Maka ketika datang haid, jangan sholat, jangan puasa, jangan tawaf, jangan baca Quran, jangan disentuh, jangan masuk masjid kecuali untuk lewat yang seandainya nggak mencemari atau mengotori masjid. Dan haram bagi orang laki untuk menceraikan istrinya ketika lagi haid kecuali istrinya yang minta. Udah sekarang aja tolak, nggak apa-apa deh, lagi haid itu nggak apa-apa. Berarti kan kita nggak ngaburatin dia karena dia yang minta. Wala ba'as bi qira'ati syai'in minal Qur'an taqsudina bihi dzikrullah wa tahassun. Dan kalau mau baca Quran perempuan yang lagi haid boleh niatnya buat jaga ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, anas, lagi ketakutan baca nggak apa-apa. Bagi keluar masjid rumah, keluar masuk masjid ada zikir-zikir yang berkaitan dengan Quran yang dibaca boleh gitu. Atau pengen niatnya zikir, pengen niat murojaah buat orang yang hafal Quran silahkan. Wa yasihu 'aqdu shaum qabla al-ghusl. Sekali lagi kita ingatin buat para perempuan, nggak ada namanya sah puasa itu harus mandi wajib. Jadi kalau darah berhenti jam 3 langsung niatin puasa, langsung sahur, habis subuh baru habis subuh sendiri baru habis adzan baru mandi. Jangan dipaksain mandi dulu, jangan. Mandinya tuh kebetulan lama lagi 45 menit. Keluar kamar mandi udah tinggal 10 menit, akhirnya keburu minum teh doang, tadi kesel sendiri dah. Makan, wudu, makan, niatin puasa, adzan baru mandi. Ya'alika qada shaum min Ramadil awal qabla ya'ti Ramadan tsani. Dan yang kelewatan Ramadannya sebab haid diqadha sebelum datang Ramadan yang akan datang. Wa in ta'akhkhara li ghairi 'udhr fa 'alaika al-qada wal kafarah. Dan kalau seandainya dia mengakhirkan qadha puasanya sampai datang puasa yang akan datang, maka dia harus tetap mengqadha puasa yang belum sempat diqadha. 7 hari, berarti 7 hari nanti tetap harus diqadha, ditambah dengan yang kelewatan di puasa yang baru. Terus 7 hari tadi harus bayar kafarah, bayar mud, satu puasa satu mud 0,7 liter, dan termasuk dosa besar. Selalu kita bilang perkara yang dibilang dosa dan berkaitan dengan qadha jangan pernah dianggap ketika ente selesai qadha selesai masalahnya. Ente nggak sholat, terus ente qadha, udah qadha, tenang aja, udah qadha, ngapain emang? Tar dulu, nggak bisa ngucap begitu ente. Qadha masalah bayar utang. Yang sering kita kasih contoh, kesannya kita gara-gara ente telat bayar utang belum tentu hilang. Ente dapat, makanya kenapa pakai disebutin qadha, bayar mud sama tetap dosa besar. Berarti qadha-nya lo bayar, mudnya lo bayar, dosanya harus ditobatin ini. Tobat yang benar, karena ninggalin puasa tuh, mundur-mundur qadha-nya sampai datang puasa yang selanjutnya gitu. Wasolatul fa'idah la tuqta mutlaqan wa in kusurat. Nah, ini pandangan yang kita bilang nih. Kalau sholat yang bukan. Kalau sholat dalam haid itu nggak diqadha. Kenapa? Karena terlalu banyak. Kalau orang haidnya sehari 2 hari masih enak, qadhanya cuma 10. Kalau haidnya 15 hari 75 ente qadha. Ya subuh 15, zuhur 15, asar 15 ini enggak mau. Dan dari kemudahan Islam, orang yang haid sholatnya nggak perlu diqadha. Wal jima' fil haid minal kaba'ir. Dan jima, ngajakin hubungan badan ketika lagi haid, pahamin buat kita para suami yang namanya udah keluar darah flek, udah itu haid. Jangan sok maksa-maksain bini, jangan. Tidur bareng nih, kata bini, kayak udah ada flek-flek, udah masih flek, udah haid itu. Flek itu permulaan haid, ngapain mau jadi setan itu, mumpung masih flek buru-buru, jangan, dosa besar itu. Yajib alaihi ta'zir. Kalau seandainya hukum Islam berjalan, dia harus dikasih efek jerah. Efek jerah itu kalau namanya hukuman efek jerah beda dengan qisas. Kalau qisas sudah ditentuin hukumannya dalam Islam. Kalau efek jerah ta'zir namanya itu tergantung kepala daerah di setiap daerahnya. Apa ini cambuknya 50 deh. Suruh muterin lapangan Senayan misalnya 12 kali gitu. Bisa gitu. Yang penting ada efek jerah. Tapi kalau efek jerah itu nggak ditentukan berapanya kecuali dari kepala daerah. Bedanya ta'zir sama qisas. Dan jangan sampai dan perempuannya juga, kalau laki-laki yang maksa pengen hubungan badan lagi haid, kabur keluar rumah nggak apa-apa. Kalau sana yang di rumah nggak bisa nahan kekuatan lakinya, kabur keluar rumah, ke rumah orang tuanya, ke rumah mertuanya, atau ke rumah orang yang bisa nahan dan nasihatin suaminya. Dan kata beliau katakan, dan kata ulama mengatakan bahwasanya berjima dalam kondisi haid yurisul juta, itu bisa menyebabkan penyakit kusta.
Wala ba'sa bitakbir wal mu'anaqah, cium boleh, peluk boleh gitu. Dan menikmati semua tubuh perempuan kecuali dari bagian dengkul sampai pusarnya. Boleh lagi haid silakan. Enggak mutlak, tadi kita bilang enggak mutlak kayak orang Yahudi yang kayak jijik banget, enggak kayak orang Nasrani yang tetap berhubungan badan meskipun lagi haid. Islam punya batasan. Wa hina tazidu muddatul haid ala 15 yawman, dan ketika haid itu lebih dari 15 hari, nah disitulah yang namanya dengan istihadah. Ketika udah masuk masa istihadah wajib mandi dulu. Ya, habis itu dilakukan semua hal, semua ibadah yang dilakukan oleh orang yang sedang suci. Itu. Walil haid atau bashar jami'a amalihi wa la yahram alaihi illa ma dzakarna. Dan kalau orang lagi haid, boleh ngelakuin amal apa aja kecuali yang kita sebutin tadi, sholat, puasa, baca Quran, lewat masjid, masuk masjid itu berarti zikir, sholawat, sedekah, ngapain lagi, bersih apa segala macam yang nggak termasuk ibadah yang tadi dilarang, boleh aja. Waqad tamkuthul mar'ah az-zaman kulluhu wa hiya tahiratun wa laysa biha illah wa dzalika min rahmatillahi biha wa fadlihi 'alaiha. Dan terkadang ada perempuan tuh sama sekali nggak ngerasain haid. Ya, contoh yang paling sering disebutin adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul. Gelar batul itu kalau dalam Al-Quran kita pernah dengar ayat wa tabattal ilaihi tabtila. Salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi, wa tabattal ilaihi tabtila. Udah fokus ibadah ke Allah bisa-bisa. Itu menjadi sunnah pada umat yang pengen menjadi para nabi. Habisin waktu kita dengan ibadah. Dan Fatimah Zahra itu digelari al-Batul. Kenapa? Orang yang nggak pernah putus ibadahnya kepada Allah. Terus perempuan kan haid gimana? Itu dia dari rahmatnya Allah ketika beliau sangat menginginkan mirip dengan bapaknya yang banyak ibadah, Allah kasih rahmat. Allah kasih rahmat, Allah kasih bantuan bahwasanya nggak kena haid. Tapi ngelahirin nifasnya ada, cuma keluar sebentar, nggak lebih dari 5 menit selesai. Habis itu beliau mandi lagi, langsung sholat lagi. Itu Fatimah Zahra. Dan ada perempuan-perempuan yang kayak gitu. Meskipun terkadang ada yang berbarengan dengan penyakit gitu. Lupa lagi. Binian itu PCOS kalau nggak salah. Yang haidnya nggak teratur. Kadang 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 6 bulan baru haid lagi. Dari segi fikihnya nggak masalah. Nggak usah dihitungin, wah gue kemarin haid 20 hari yang lalu, berarti harusnya sekarang gue haid kali hitungannya, nggak usah. Selama nggak ngelihat darah berarti nggak masuk hitungan haid. Itu. Yang penting kalau keluar darah jangan lebih dari 15 hari. Kalau nggak ngelihat darah, udah terusin nanti suci, sholat, puasa, haji, zakat, tuh gue lakuin. Itu ada yang begitu, ada. Walamma aktsara an-nas 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alil haid, ketika ada orang nanya ke Nabi haid gimana sih, dijelasin hukumnya secara umum, dan Allah turunkan firman-Nya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang mereka nanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah haid, qul huwa adzan. Haid itu adalah penyakit. Yang dalam hadis dikatakan huwa adzan kataballahu 'ala nisa'i banati Adam. Yang namanya haid itu adalah sebuah penyakit dalam artian kotoran gitu. Kotoran yang Allah telah catatkan pada semua perempuan dari kalangan anak-anak yang Nabi ada. Tuh. Sebagian mengaitkan kisahnya dengan masalah buah pohon khuldikan. Tuh. Nabi Adam pas mau makan nggak sampean, dicekek sama malaikat Jibril, akhirnya jadi jakun katanya buat semua keturunannya. Kalau yang Sayyidatuna Hawa udah keburu makan. Makanya di sebagian bilang dihukum, sebagian bilang dibersihkan sama Allah lewat darah haid yang keluar setiap bulan. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauh-jauh dari bini inti kalau lagi haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhhur, dan jangan pernah mendekati perempuan ini kalau kita baca Quran dari terjemahnya doang kita bakal nemuin arti, dan jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Sebagian mengatakan suci berarti darah haidnya berhenti, enggak. Dan jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka bersuci.
Berarti jangan dekati istri sampai mandi wajib. Bukan ketika suci putus selesai haid bebas tapi itu mandi sekalian, enggak. Dan jangan dekati istri-istri kalian sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna, dan kalau mereka sudah bersuci, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka dekatilah mereka, datangilah mereka sesuai apa yang Allah perintahkan, yang Allah perbolehkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dari banyaknya kelompok orang yang senang, yang dicintai sama Allah, dua di antara disebutin di sini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, sering-sering tawab. Ya, sering-sering nyesal. Ya, sering-sering perbaiki. Maka dari awal Nabi dah katakan kullu adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap golongan Nabi Adam, anaknya Nabi Adam itu bukan, jangan dijadiin dalil ya. Sebagian orang yang jadi dalil itu bilangnya, Nabi udah bilang kan setiap orang tuh mungkin buat salah, setiap orang tuh pasti buat salah. Bukan pasti buat salah. Artinya itu bukan pasti buat salah, punya potensi untuk berbuat salah. Ya budi kita lihat guru-guru kita yang para wali, apa salahnya? Ya enggak, bukan berarti mereka enggak berbuat salah, berbuat tapi salah besar. Ya salah sedang aja kagak ada kalau kita bilang dah. Ya salah ringan, apalagi yang makruh. Udah buat salah buat mereka yang makruh. Ya betawabin. Ya semua karena keturunan Nabi Adam berpotensi untuk berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah mereka-mereka yang enggak kembali lagi dan bersegera untuk bertobat. Ya, yang kedua, siapa Allah kita? Siapa? Yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bersih. Bersih dalam artian ya bukan bersih badan, bukan bersih pakaian doang, tapi bersih dari hadas, bersih dari najis. Ya, apalagi yang utamanya bersih dari kotoran batinnya. Yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin, yuhibbul muttaqin. Cinta orang yang bertakwa, yuhibbus sabirin, cinta orang yang sabar. Tuh. Itu dua tuh. Yuhibbut tawwabin, yuhibbul mutatahhirin. Ya, dan ketika kita bertaubat, diri kita bersih itu. Jadi dapat cintanya double. Cinta dari orang yang bertobat, dan akhirnya cinta dari orang yang bersih setelah bertobat. Ya, insya Allah terakhir yang kemarin kita bilang, yang tadi kita bilang tahrim nikahil mut'ah. Ya, pengharaman nikah kontrak. Mut'ah itu mata yang dikaitkan dengan tempo. Ya, makanya kalau kita sering sebutin nikah kontrak. Saya terima nikahnya dan kawinnya ya fulan binti fulan selama 2 tahun dengan mas kawin sekian. Ya, itu kalau disebutin. Kalau nggak disebutin di akad gimana? Ya, ntar ada pembahasannya. Ada yang nggak disebutin di akad nih berapa lamanya, ada yang disebutin. Ya, kalau kita misalnya gitu, ya lihat film-film, ya kadang-kadang ya kita nikah dah ya setahun. Ya, atau sampai bapakmu mati ya, bapakmu mati kita cerai nggak apa-apa segala macam gitu. Nah, itu sama tuh yang disebutin temponya, meskipun terkadang perjanjiannya di luar akad. Wallahu a'lam. Tanya. Misalnya tadi kalau habis subuh kan, sebelum subuh boleh darahnya mandi habis subuh. Kan sudah masuk waktu isya belum tuh? Yang haid yang tadi. Yang mana nih? Haid. Kan mandinya nanti aja nungguin subuh. Kan waktu isya udah kena aja ya. Ya, waktu isya kan nggak dia. Ntar di kota puasanya ntar. Puasa. Isyanya. Kalau kaitannya nanti dengan puasanya dia bakal bahaya gitu ya, nggak apa-apa, puasanya sahurnya dulu. Tuh kalau dia bilang masih jam 2 ya itu masih. Iya jauh di luar. Ini kadang-kadang ada orang-orang yang ngecek terus nyiapin lakinya, nyiapin anaknya 3:30, kadang-kadang udah beres, lakinya anaknya makan di kamar mandi, ngecek udah ada gue berhenti nih di mandi. Kan belum makan tadi kan. Ya ada pas keluar azan, wah gue belum ini lagi ya. Udah keluar juga dari kamar mandi, selesai mandi azan, nggak dapet juga waktu isyanya, mendingan sahur dulu. Tadi itu yang Anda bilang, jangan titikin banget tuh, masih banyak di antara kita datang pertanyaan hampir segala macam gitu. Ketika bini udah mulai flek, dianggap flek itu belum termasuk darah haid. Ya harus sebagian yang bilang udah mumpung mau beli
refleks deh, tidur bareng dulu kita sebelum ada haid habis. Dan mohon maaf ya, pelajaran buat kita udah banyak yang nikah yang mau nikah gitu. Ketika nantinya dia hubungan badan sama istrinya gitu, dia nggak ngeliat darah refleks, tapi ketika mohon maaf gitu, ketika mohon maaf, ketika dia hubungan badan tahu-tahu kelihatan darah, berhenti saat itu juga. Ini masalah itu berarti deh. Jangan dilanjutin, jangan. Masuk dosa besar karena kita udah tahu. Beda urusannya kalau udah selesai baru tahu. Ya tapi kalau tengah-tengah bisa ditahu ada darah, jangan diterusin, haram itu. Udah haid masih hubungan badan, sama halnya ketika orang hubungan badan atau adzan subuh di Ramadan. Gimana? Ya udah selesai, masa selesai ini cabut, udah jangan dilanjutin, jangan. Ya kayak misalnya orang yang udah nelen setengah adzan, setengahnya lepehin. Tapi kayak gitu masalahnya. Udah setengah nih tuh, adzan lagi tanggung nggak telan dong, ya batal itu. Batal semuanya batal ntar jadinya. Ya ntar udah ketelan satu kunyahan, serat lagi aduh satu tanggung nih gelas di depan muka nih, tanggung semua. Ya udah tanggung semua, ada rokok depan situ, tanggung kali sebatang kali ya, adzan belum habis itu, tanggung semua. Ya enggak? Karena denda lagi orang yang melakukan hubungan karena berarti membatalkan puasa. Dia tahu dengan azan, ya bukannya mohon maaf itu kan selesai dijauhin istri malah dilanjutin dulu, berarti tahu dia membatalkan puasanya dengan jima tadi. Oh nggak kayak sodako gitu terus. Iya itu dia puasa 2 bulan berturut-turut apa segala macam, bukan sekedar sedekah, memilihnya dari puasa 2 bulan berturut-turut dulu, nggak bisa main ganti puasa 2 bulan berturut-turut bebasin 60 budakannya. Ya, atau memberi makan 60 orang memberi makan 1 budak yang tanpa cacat sedikit pun yang paling mahal. Ya, atau memberi makan 60 orang miskin. Wah, ini malas kalau puasa langsung ngasih makan 60 orang miskin. Tapi itu bukan pilihan. At-tartib la bitakhir. Ya, hukuman orang yang membatalkan puasa dengan jima itu dengan urutan. Nah, urutan maksudnya kalau nggak mampu yang satu baru yang kedua, bukan langsung milih. Beda dengan dosa kafarat yamin. Ya, dosa membebaskan diri dari sumpah. Oh, demi Allah. Ya, mengapakan hidup rumahnya dia lagi. Batal tuh sumpahnya. Apa? Bebas budak. Atau ngasih makan orang miskin 10 puasa 3 hari. Puasa 3 hari ngasih makan orang miskin sama satu lagi yang lupa bebasin budak kalau nggak salah. Puasa 3 hari bebasin budak sama ngasih makan orang miskin. Nah ini bitakhir yang di sini boleh dengan pilihan. Aku mau ngasih makan berarti satu orang di Padang 25.000 dan 10 2,5 tuh kasih makan, bayar sumpah yang tadi selesai. Jadi kalau masalah tadi batalin puasa dengan jima nggak bisa pilihan. Kan makanya datang satu orang ke Nabi kan, ya Rasulullah saya hubungan badan dengan istri saya segala macam, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, ya Rasulullah kita puasa Ramadan aja udah ngap banget ini. Ya umur saya udah 50 ke atas bisa puasa Ramadan udah alhamdulillah banget, kalau 2 bulan kayaknya nggak kuat dah. Apalagi gagal sekali, ulang lagi dari awal. Ya udah bebasin budak, nggak cukup ya Rasulullah duitnya. Kasih makan orang miskin, sama masih nggak cukup. Yaudah nih saya kasih makanan, saya kasih kurma, sedekahin ke 60 orang miskin. Hei ya Rasulullah, nggak ada yang lebih miskin dibanding saudara-saudara saya. Kasih saudara dulu saudara. Tapi Nabi suruh orang tua atau langsung Nabi bilang oh tua nih, langsung kasih kurma enggak? Itu suruh. Jadi dari hadis ini kita tahu ini nggak dengan pilihan tapi dengan urutan. Kerja di nomor 1, nggak bisa 1 baru 2, nggak bisa 2 baru 3. Baru tahu kalau harus bayar denda gitu. Baru tahu pas bayar ketika dia tahu bayar. Nggak masuk ke lepas hitungan udah nikah ya pernah hubungan badan pas lagi puasa terus belajar fikih sekarang baru tahu gue nih nggak juga bayar enggak. Kalau gitu sekali kita jangan belajar dulu, mabok dulu, zina dulu, segalanya baru ntar enggak. Karena urutan dari awalnya sebelum lo balik suruh belajar semuanya. Ya sebelum kita balik udah harus belajar semua. Jadi nggak ada alasan ketika udah balik nikah terus di hubungan badan nggak ada. Karena itu banyak nanti. selain puasa tuh dosa juga kalau denda juga Bu. Maksudnya? Mereka kan nggak puasa nih, terus kan ininya head nih, belajar juga, itu dia kena denda kayak misalnya. Kalau yang lagi haid, lagi puasa nggak? Enggak. Enggak Pak. Dosa besar. Ya, dosa besar. Jangan dosa aja, dosa besar. Dosa aja gampang, kelihatannya gampang jadi dosa besar.
Udah nih. Banyak. Ya paling sih masih nanya malu dia udah S2. Nanya udah S2. Kalau pas lagi head terus diberi itu bukan bini lagi. Karena kata Habib mana adabnya spesial. Padahal gue gak ngomong. Ya insya Allah. Ya mungkin ini yang di pasal terakhir ini lumayan ada 4 halaman. Ya mungkin ntar di akhir-akhir ya, di minggu depan tuh ada harapannya dikit nggak apa-apa lah. Biar sekalian nanti ya di bulan Desembernya udah buka kitab yang baru. Ya mudah-mudahan kita bisa ngamalin isi-isinya ya dengan baik ya, di hadapan Allah, di hadapan Nabi, menghasilkan pahala, menghasilkan ketaatan. Ya mudah-mudahan Allah jadikan semua ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, ya berikan kita panjang umur dalam keadaan istiqamah hajar Allah, rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, manfaat dunia dan akhirat, dan memberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka